Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan pada siang hari ini kita boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan melalui kebaktian kita yang kedua, dan hari ini juga akan berlangsung acara peneguhan CD atau menyaksikan iman kepercayaan anak-anak kita yang boleh belajar dari tahun lalu sampai pada hari ini, karena acara akan berjalan dan barisan prosesi anak-anak CD, Amang Pendeta, Amang Situat, dan semua pelayan Tuhan, kami undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat duduk kembali. Kami mohon kepada para bapak-bapak yang fotografer untuk memfoto sesuai dengan aturan dan tidak menginjak dari lantai kita altar pertama. Dan tolong bergiliran. Terima kasih. Salam. Horas marihita sude. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 116 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar berkah, diputuskannya
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Tuhan daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Dengan hati yang tulus, ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini tertulis di Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jangan tinggalkan aku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu di kita semua. Warta Jemaat, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, tanggal 25 Agustus 2024, topik khotbah, kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Duka cita. Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, telah meninggal dunia Bapak Parto Panjaitan dalam usia 65 tahun, meninggalkan istri Rospita Borumanik beserta 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, yang belum berkeluarga. Alamat Gang Langgar, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Banjar, Kampung Perigi, NPJ 1476. Jenazahnya dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 di TPU Kampung Kandang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. 3. Peneguhan Sidi tahun 2023-2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024, di ibadah siang pukul 09.30 WIB, setelah mengumpulkan persembahan, dilaksanakan acara peneguhan Sidi kepada 30 orang anak, 12 orang anak laki-laki, dan 18 orang anak perempuan yang telah menyelesaikan pelajaran Sidi periode tahun ajaran 2023-2024. Dan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus bagi anak-anak Sidi berserta dengan orang tuanya. 4. Persembahan tanda kasih. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024, dalam kebaktian pagi pukul 07 WIB, telah dilaksanakan penyampaian tanda kasih atas pelayanan almarhum Bapak Sintua Revain Pakpahan kepada keluarga Inang Andriani Friska Pakpahan Boru Tambunan berserta dengan anak-anak. 5. Kebersihan lingkungan gereja dan Sopo Praja. Dengan ini dimohon dihimbau kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan gereja dan Sopo Praja dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok ke dalam pot bunga atau halaman gereja atau sopo, dan tidak menaruh barang-barang
atau tempat makanan dan minuman di atas piano yang ada di Sopo Praja. Demikian himbauan ini disampaikan untuk diketahui bersama. Terima kasih. 6. Sermon Ama. Diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 19.30 bertempat di Sopo Praja, dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada kaum bapa, punguan ama untuk datang menghadiri sermon tersebut. 7. Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional. Dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional, Puskesmas Kebayoran Lama bekerjasama dengan Dewan Diakoni, Seksi Kesehatan HKBP Kebayoran Lama mengadakan imunisasi polio pada hari ini, Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, dosis kedua, pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.30 WIB bertempat di Sopo Praja. Pelaksanaan imunisasi ini untuk anak yang berumur 0 bulan sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Peserta diharuskan membawa kartu identitas anak atau KIA, fotokopi kartu identitas anak, kartu PINK dan fotokopi kartu keluarga. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Warta jemaat yang tidak dibacakan dapat kita lihat pada warta jemaat yang ada pada kita atau melalui barcode. Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semuanya yang dalam satu persekutuan dalam kebaktian minggu pada pagi menjelang siang hari ini, terutama pada hari Minggu ini, untuk anak-anak kita semua, pelajar Sidi yang akan naik Sidi pada hari Minggu ini. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kebutuhan rohani kita yang terutama tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan hidup kepada kita.
bukan berarti supaya kita hidup begitu saja, asal hidup. Tetapi dalam hidup yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing umat yang percaya, justru harus kita sadari ada tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hidup yang Dia berikan. Tugas tanggung jawab yang harus kita emban. Tugas tanggung jawab yang harus kita jalankan. Tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Walaupun itu tugas tanggung jawab yang bisa kita kategorikan yang sedikit dan juga yang banyak, yang agak mudah dan juga yang dikategorikan berat. Tetapi seberat apapun Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengembangkan tugas tanggung jawab itu kepada kita manusia umat yang percaya yang tidak dapat kita emban. Tuhan selalu memberikan tugas tanggung jawab itu di mana kita mampu untuk mengembannya. Sebab Tuhan tahu sampai di mana batasan kemampuan kita. Itu bisa dikarenakan kelemahan, kekurangan kita manusia. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Dan bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sendiri yang menyelesaikannya di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam proses menjalani hidup kita masing-masing, kita harus menghadapi berbagai hal. Tidak ada yang mulus. Tetapi kita harus menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan. Bahkan kita harus berhadapan yang disebutkan dengan musuh-musuh kita umat yang percaya. Pertanyaan, apakah kita mau memenangkan? Pada saat kita menghadapi musuh kita, yang pasti kita akan menjawab, kita mau menang. Kita tidak mau kalah. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam hidup kita ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus kita selesaikan hingga akhir. Dan di dalam proses menjalankan tanggung jawab itu sebelum tiba ke akhir kemenangan, kita harus menghadapi masalah, tantangan, cobaan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu disebut, kita angkat dalam nats ini, musuh-musuh kita umat yang percaya. Sehingga dalam topik minggu kita
pada hari Minggu ini. Sesuai dengan nats kita, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Dikatakan kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup kita, dalam mengemban melaksanakan tanggung jawab kita, dalam memenangkan hingga akhir untuk mendapatkan hasil selesainya tanggung jawab kita, kita perlu kekuatan. Tetapi dalam nats ini, kekuatan itu bukan dari dalam diri kita, itu maksudnya. Sehingga yang pertama, kalau kita sebutkan satu hal yang pertama yang harus kita miliki, kita memperoleh, meminta, menerima kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk mengemban tugas tanggung jawab itu, untuk menjalani hari-hari hidup kita, untuk memenangkan tugas tanggung jawab tersebut yang diinginkan oleh Tuhan. Kita juga harus pakai kekuatan dari Tuhan yang berdiam dan bekerja dalam diri kita masing-masing. Sebab manusia terbatas. Kalaupun kita katakan sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, kekuatan fisik yang kita miliki itu tidak akan mampu. Karena apa? Karena yang kita hadapi bukanlah darah dan daging. Tetapi yang kita hadapi adalah, kalau dikatakan dalam nats kita, yaitu penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya musuh yang tidak kelihatan itu yang paling berat sekali. Musuh yang tidak kelihatan, kalau kita kategorikan secara umum, itulah setan, iblis. Musuh itu dua tempat yang kita hadapi, yaitu dari luar diri kita dan juga dari dalam diri kita. Keinginan-keinginan duniawi. Terkadang pikiran kita tidak bisa kita kuasai dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran iblis, pikiran-pikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa lemah. Kita perlu kekuatan untuk melawan itu. Kita juga perlu makan supaya kita kuat. Kita sebut dua hal, makanan jasmani dan juga makanan rohani. Perlu kita makan nasi, perlu kita minum, perlu. Asa sehat, asa margugu, supaya sehat dan kuat. Karena terkadang, ya, kalau kita tidak makan dan tidak minum, secara fisik akan gampang lemah. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa
bukan hanya di dalam makanan jasmani, tetapi kehidupan ada di dalam firman Tuhan, hal yang rohani. Sehingga sering disebutkan, dan itu kita camkan, bahwa makan itu perlu untuk hidup. Tetapi hidup untuk makan jangan. Yang goholan namangan nama ulau nama ulun. Makan perlu, ya, untuk hidup, untuk kesehatan, untuk kuat. Kita juga berangkat dari rumah perlu makan. Dan itu akan dilengkapi, disempurnakan yang paling mahal, yaitu firman Tuhan. Mungkin kalau kita tidak makan dari rumah tadi, mungkin ya perut kita akan bunyi-bunyi karena kelaparan. Agak panjang pun khotbah, Pak Hatok memang ditanami ngamaleon katanya. Tetapi firman Tuhan justru itu yang terutama. Sebab kalaupun dikatakan kuat di dalam Tuhan, dalam hal apa? Disebut dalam nats ini, dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan memperoleh kekuatan walaupun kita secara fisik lemah. Walaupun secara fisik bisa saja muncul keraguan dalam pikiran kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita, untuk bermutu dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mampu. Manusia yang tidak mampu. Tetapi Tuhan mampu yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, dikatakan tidak hanya kuat, tetapi kuat di dalam fisik, kuat di dalam jasmani, kuat di dalam rohani. Perlu ada perlengkapan rohani. Dalam nats kita ini, apa saja perlengkapan rohani itu? Dan itulah yang menjadi senjata kita. Ada 6 hal. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, mempergunakan perisai iman. Yang kelima, menerima ketopong keselamatan. Dan 6, pedang roh, yaitu firman Allah. Berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang. Namanya juga kita berperang melawan musuh. Berarti perlu ikat pinggang. Hohos. Coba dulu manginang, apalagi pelajar sidi. Melawan musuh. Padahal kurang pas itu celananya. Tidak ada ikat pinggang. Padahal musuh sudah di depan. Dipegang pula celananya gini supaya jangan molor. Padahal kita mau menghadapi musuh. Bagaimana kita mau menghadapi mereka? Sementara kita tidak siap siaga. Itu artinya ibarat tentara untuk berperang melawan musuh. Perlengkapan harus dia persiapkan. Kalau dikatakan di sini berbaju jirahkan, berkasutkan keadilan, pakai sepatu, mempergunakan perisai iman, ada panah. Karena musuh yang akan dihadapi begitu tangguh dan berat. Tetapi ketangguhannya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah.
inilah modal yang utama buat pelajar CD. Firman Allah yang mereka telah pelajari, yang mereka telah terima. Terkadang Amang dan juga Inang, mungkin di setiap gereja, secara khusus HKBP, belajar CD itu selalu dianggap enteng, sepele, termasuk hal yang tidak perlu. Kato emak, disuruh main anak konom merguru malua. Walaupun dalam perjanjian 10 kali 15 kali tidak hadir alpa, toh juga akan naik sidik. Dicoba among pendeta itu dulu tidak sidikan anakku, nah gitu kan. Justru dimunculkan musuhnya jadi pendeta, bukan iblis dalam hati dan pikirannya. Iya. Kalau kita periksa absen mereka, waduh, belas kasihan Tuhan Yesus lama ini. Iya. Belas kasihan Tuhan Yesus. Ya gara-gara apa? Banyak sekali lah yang belatar belakangnya. Benar nyari sapin atau rasna ibu geleng nak. Ayolah nak ikutlah katanya. Ya udah nggak usah merguru malu itu, ikut bapak sama mama arisan katanya. Sampai dia arisan ya main game lah, main di HP kan. Makanya selalu kita katakan, dengan firman Allah, firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka, itu bukan hanya pengetahuan semata, tetapi apa? Bagaimana terbangun, yaitu mental, moral mereka, rohani mereka. Ini hal yang luar biasa. Kebetulan nats ini cocok sekali dalam hari ini untuk pelajar CD. Perlu perlengkapan rohani karena anak-anak kami harus berhadapan musuh yang sangat berat. Makanya selalu dalam belajar, kadang nagabe holan nama jahil kitab, tetapi berdasarkan dari situ juga. Tetapi bagaimana membahasakan itu kepada mereka untuk persiapan mereka di dalam pergantian tahun, pergantian hari, bulan, kemajuan sekarang, apalagi dikatakan era digital. Kamu mau coba ngisi anak koton, pasti mana mergame di jebu, sampai saat tu lagi sampai neng putus, rukungom maju asa mangat do dia, tapi asik. Doh neng mangap pesatu ngamati maju kan? Apakah ini pembiaran? Bagaimana moral mental mereka? Padahal mereka berangkat keluar, mereka harus menghadapi musuh-musuh yang paling berat. Musuh yang paling berat apa? Terpengaruh dengan teman-teman yang salah. Terjadi narkoba umat. Penyalahgunaan, itu semuanya musuh. Makanya untuk anak pelajar CD ya harus mempersiapkan diri. Nah yang gue kena kotorra mulut tuh hamina tulu padita namen dia kalau kau sudi. Ba doh magoi goting ni babe. Doh makauli ba isi mahmuna yai haul sotong awang sotong suadong rupa ni natorasna peda kiai haul nak koton. Karena apa? Karena menjauh. Dengan kedekatan yang begitu luar biasa. Dan itu sangat perlu untuk membangun rohani mereka. Kedekatan. Dan itu akan mempersiapkan mereka sesuai nats kita. Perlengkapan rohani mereka. Karena mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh mereka dalam kehidupannya. Yang terakhir, apa 20 menit, apa 15 menit nak kikuja jihon.
Saya tahu udah lihat semuanya orang tua lihat jamnya. Buana manon jagal neja buan. Yang terakhir yang ketiga, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kuat dalam Tuhan. Tuhan memberikan senjata rohani untuk mempergunakan itu. Harus dalam doa. Bertanya kepada Tuhan. Berbincang-bincang dengan Tuhan untuk menerima arahan dari Tuhan dengan hikmat yang ada dalam diri kita. Dan disitulah kita siap siaga, berjaga-jaga. Sehingga kalau ini kita miliki, maka kita akan memenangkan pertandingan yang ada di dunia ini. Kita akan mengemban tugas tanggung jawab dalam hidup kita masing-masing. Sehingga hidup kita, hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, sehingga kita akan disebut anak-anaknya yang tunduk dan patuh beriman kepada Dia. Untuk anak-anak sidi yang akan sidi pada hari ini, inilah yang terakhir kita ketemu, tidak belajar lagi. Camkanlah itu firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Hormati orang tuamu, kasihi sesamamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami kuat di dalam Tuhan dan mempergunakan perisai-perisai iman, senjata rohani, karena begitu banyak musuh kami, kekuatan iblis yang mau merusak iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu berjaga-jaga hidup di dalam doa, terutama buat anak-anakmu, anak-anak kami di sini, anak-anak gerejamu, pelajar sidi yang akan naik sidi. Tuhanlah yang selalu membimbing mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka selalu takut akan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Begitu banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Bersama dengan Tuhan mereka akan mampu. Demikian juga buat seluruh orang tuanya, Tuhan yang memampukan, menguatkan mereka, sehingga mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka yang telah Tuhan berikan terhadap anak-anak yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Kotan silain, Nyonya Ehu Tahayan boru siagian, Binsar na 70, Nyonya Saur Mas Delina butar-butar boru sirait, Nyonya Esi Majunta boru sibarani, Dr. Andus Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolon boru siahaan, Nyonya Mariani Manik boru nababan, Nyonya Sintua Wena dak boru Pasaribu, Nyonya Hahu Tahayan boru siagian, Manarsar Barimbing, Sintua Saha Pak Pahan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus GP Mani Huruk, Nyonya Sintua GP Mani Huruk boru Sagala, Nyonya Sintua Kapanjaitan boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Tony Nahal Hutapea, dan juga dari jemaatmu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit, dan juga yang berada tengah gerejamu ini dan persekutuan kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dengan kasih Tuhan memampukan mereka dalam situasi penyakit mereka masing-masing. Dan juga kami memohon dengan kasih Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, yaitu jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi yang mensukacitakan di tengah pekerjaan jemaat-Mu, di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu atas seluruh berkat-Mu yang telah jemaat-Mu terima. Dan biarlah untuk hari-hari yang akan datang dan setiap saat
kami selalu mensyukuri dan memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita mengumpulkan, menyerahkan persembahan kita. Percaya
Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan, tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendakmu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita akan lanjutkan di acara peneguhan sidi. Pertama sekali kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Yesus utuslah. Waktu yang lalu, orang tuaku telah berjanji kepadamu saat aku dibaptiskan, harus beriman kepada Tuhan. Ini saatnya genap janjinya, janji orang tua kami saat kami naik sini. Aku beriman padamu Tuhan. Untuk anak-anak kami yang akan naik sidi, dipersilakan untuk berdiri bersama dengan para orang tua. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dalam kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di sorga maupun di dunia,
Dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para orang tua, dipersilakan duduk kembali. Untuk anak-anak yang akan naik CD. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang untuk anak-anak CD yang akan naik CD, ikrarkanlah iman kepercayaan kita, hataha porsiaun dalam bahasa Batak. Silakan.
Kor pelajar sini. Dipersilakan untuk datang dua-dua orang ke depan.
Amanat kepada Laurencia Tirja Nauli Situmorang, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amanat kepada Efraim Murni Angelika Pangaribuan, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Margaret Verlita Evelyn Marpaung, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu berdiam diri saja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Rebeka Letare Cibro, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Abigail Kezia Ulibasa Pasaribu, Lukas 1 ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Angela Putri Sion Saurlina Siahan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Margaret Rianta Rowina Silalahi, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Angelina Patricia Rotua Gultom, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Trisa Amanda Robasa Situmorang, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Kesa Valerie Natania Hasibuan, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Angeline Julieta Clara Tampu Bolon, Galatia 6 ayat 6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Kathleen Michelle Serenida Simajuntak, Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Oke, silakan. Amanat kepada Evangelika Katarina Mikauli Huta Barat, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Alika Josephine Margaret Hutapea, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Clara Jemima Ramoti Lumbantoruan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Marta Paulina Panjaitan, Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin.
Amanat kepada Yemima Rasel Kamilin Siagian, Mazmur 138 ayat 7. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Hendaklah Engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah Engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Alena Felice Gabriele Nenggolan, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Mikael Leket Patiaraja Situmorang, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Roberto Duran Hutapea, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Bersujud. Jangan tunduk ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Alexander Dias Ivan Nenggolan, 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Glenn Mikael Oliver Silitonga, 1 Yohanes 3 ayat 23. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu.
Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Tenang. Iya, sana. Amanat kepada Erwin Nicholas Batubara, Filipi 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Jeremy Fande Alexis Simangunsong, Lukas 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Bersujud. Jangan tunduk, jangan tunduk, jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Samuel Rifandi Tua Ambarita, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Marsal Lasdo Ferdinand Napitupulu, Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Ya, silakan. Amanat kepada Andrew Simon Hamonangan Sitompul, 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Daniel Hotasi Adriel Simatupang, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Bersujud. Jangan tunduk ya, jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Yohanes Praba Aji, 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Arnold Nusa Hasintongan Sagala, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Bersujud. Jangan tunduk ya, jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Anak-anak kami yang sudah naik CD, dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kor anak yang sudah naik CD.
Isi. Agak perlu lihat di bawah.
Iya. Kita berikan kesempatan buat untuk remaja kita. Ada yang mau mereka berikan tanda kasih mereka kepada anak-anak yang sudah naik CD. Silakan. Sekali lagi, kami dari remaja akan merangkul teman-teman pelajar CD kami untuk tetap berada di remaja. Terimalah tanda kasih kami ini dalam bentuk bunga. Silakan. Amang inang hita saluhu na ngatabigi hata hapor siaw bahasa Batak. Mukira natoras na sa diri dangi boto marbahasa Batak. Ngatabigi idena anak nalilu dihapal na sidadwi. Unang tanggung-tanggung kita mga leolas ni rohat waka generasi penerus. Kita kasih aplaus untuk mereka. Mari kita menjadi. Amang inang kita semuanya, kita akan lanjutkan acara kita sebagai penutup. Kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Aku Selalu Ikut Yesus. Pada saat menyanyikan ayat 1 ini, kita semuanya bangkit bersama. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkan Yesus Tuhan penebus. Karena segala dosaku, mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selanjutnya, kami mintakan kepada orang tua PDRCD untuk tetap di tempat duduk dan anak-anak kami PDRCD langsung ambil tempat untuk mengambil foto bersama dengan pendeta sesuai dengan barisan. Dan kepada semuanya amang inang yang hadir pada saat ini dalam ibadah, kami sampaikan selamat hari Minggu. Walaupun kita tidak bisa salaman di pintu, doa kami Tuhan menyertai kita semuanya. Horas.
Thank you.